Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, yang dengan 3 nikmat utama itu semoga kita masih bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita. Ibadah puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita dan semuanya. Salat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, yang semoga dengan keberkahan salawat ini bisa menjadi alasan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kunut, ya. Juga kita sudah membahas tentang tasyahud awal. Dalam frame besarnya kita sudah membahas sunnah ab'ad, ya. Kita ulangi bahwa saya dalam istilah fikih Syafi'i itu nanti kita kenal ada yang namanya rukun sholat, yang mana harus ada rukun ini. Kalau tidak ada maka sholatnya menjadi tidak sah. Hafal ya bapak-bapak ya. Oke, kita coba Pak. Ini yang penting rukunnya Pak. Nih, ya rukun sholat. Jadi kalau yang sunnah-sunnahnya ya itu penyempurna. Jadi kalau bapak misalnya sunnahnya ketinggalan nggak masalah, tapi yang penting rukunnya ya. Rukun sholat Pak. Coba. Pertama apa nih Pak? Niat pasti ya Pak ya. Niat, kemudian berdiri. Kalau buat yang mampu ya Pak ya. Berdiri untuk yang mampu. Gitu ya. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Pokoknya niat sama takbiratul ihram ini bareng nih. 3. Habis itu apa Pak? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nih. Jadi yang rukun baca Al-Fatihah. Gitu ya. Setelah itu ruku dengan tumakninah. Nah, ruku dengan tumakninah. Kemudian apa? I'tidal dengan tumakninah, kemudian sujud dengan apa? Tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhirnya itu satu paket nanti. Duduknya, bacaannya, kemudian nanti ada sholawatnya, baru salam. Ini Pak. Ya, jadi rukun cuman segini doang. Maka ini perlu dijaga nih. Jadi minimal sholat kita tuh ininya terpenuhi semuanya, gitu ya. Yang tadi kita sebutkan minimal ini terpenuhi semuanya. Perkara misalnya ternyata ngangkat tangan, kemudian misalnya baca zikirnya, misalnya ruku bacanya apa, doa iftitah itu apa, ini adalah bagian dari sunnah. Nah, terkait kunut kita sudah jelaskan pertemuan sebelumnya bahwasannya ini juga bagian dari sunnah, tapi di sini dia adalah bagian dari sunnah ab'ad. Yang dimana nanti kalau kelupaan ya maka nanti harus diapain? Ditambal makanya sujud sahwi ya sebelum salam 2 rakaat. Nah, di mana tempatnya kunut kita tahu di waktu subuh dengan yang kita laksanakan sekarang di sini ada wal kunutu fi akhiril witri fi nisfisani min syahri Ramadan. Juga kunut di akhir witir finis pisani di pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kan kita laksanain tuh ya. Jadi pas rakaat ketiganya di witirnya itu maka kita disunahkan sunnah ab'ad, bagian dari sunnah ab'ad untuk membaca kunut. Yang kalau misalnya kita berkeyakinan kunut ini sunnah ab'ad, Bapak-bapak sekalian, berarti kalau kelupaan harus diganti pakai apa? Sujud sahwi, gitu ya Pak ya. Tentu ini buat orang yang berpendapat ya kunut memang bagian dari sunnah ab'ad, gitu ya Pak. Nanti bukan berarti dari semuanya karena kita sudah tahu ada perbedaan pendapat, ya Pak. Nah,
Terkait bacaannya, nah atau bacaan kunut ketika witir apakah berbeda dengan bacaan kunut ketika subuh? Di sini jelaskan wa huwa kakunuti subhi al mutaqaddim fi mahallihi wa lafzihi. Sama seperti kunut subuh baik lafaznya ataupun tempatnya. Maksudnya berarti setelah apa? Setelah ruku ya, pasti tidal itu. Nah, buat yang nggak bisa, maaf, mungkin kalau sholat sendirian gitu kan, kemudian tidak hafal nih doa kunut, gitu kan, yang Allahumma dini fiman hadait, wa'afini fiman afait, misalnya tidak hafal, apakah boleh diganti dengan doa-doa lain, atau memang kunut udah saklek itu aja doanya? Nah, di sini dijelaskan wala yata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqah, dan tidak tertentu atau tidak ditentukan kalimat-kalimat kunut yang tadi dijelaskan. Artinya pengucapan kunut dengan Allahumma dini fiman hadait ini hanya contoh saja. Artinya nggak wajib Bapak baca ini. Yang wajib kunutnya. Bacaannya nggak wajib kayak gitu maksudnya ya. Falau qanata, maka seandainya ada seseorang kunut bi ayatin dengan satu ayat. Nah, ini Pak, jadi kalau kunut ada orang kunut, tapi cuman pakai apa? Pakai ayat. Apa konten ayat itu? Tatadommanu du'aan, mencakup doa, wa qasadal kunut, dan maksudnya baca ayat itu adalah sebagai tujuan dia supaya berkunut, maka hasolat sunnatul kunut, sudah dapat kesunahan kunut. Oke Pak ya. Jadi tidak, artinya bukan berarti nanti akhirnya gara-gara ini akhirnya Bapak nggak belajar atau nggak ngapalin doa kunut ya Pak. Ini hanya solusi, karena misalnya keterbatasan waktu gitu kan, oh saya meyakini kunut ini bagian dari sholat, tapi kok saya belum bisa, saya belum hafal, ya sudah baca doa yang hafal saja gitu. Jadi jangan jangan dipersepsikan berbeda, berarti ya udah nggak usah ngapalin doa ini gitu ya, nggak usah ngapalin doa kunut yang aslinya tapi pakai bacaan ayat. Enggak, ini hanya solusi saja, ini alternatif. Karena misalnya keterbatasan waktu, nih misalnya oh saya yakin nih, kemudian mau sholat subuh, oh belum hafal, nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu buat ngapalin, ya sudah baca ayat apa saja yang di sana mengandung doa ya. Tapi di sini dijelaskan ada dua rukun penting ketika mau digantinya pakai ini ya Pak ya, pakai doa. Doanya itu minimal mencakup ada doa wasana, ada doa dan juga ada pujian. Ya, jadi ada konten doa, ada konten pujiannya. Di sini penjelasannya, falaqona tabi ayatin tatadammanu doa, aisana, watana, dan pujian. Nah ini contohnya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna fil iman wala taj'al fi qulubina. Ini kan hafal ya Pak, insyaallah Pak ya. Gillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ada doa nih. Doa minta apa? Ampun. Kemudian ada pujiannya, pujian mana? Ini di akhirnya nih. Innaka raufur rahim. Engkau maha lembut, engkau maha rahmah, maha kasih sayang. Boleh. Tapi bukan berarti ini ayat ini kemudian jadi wajib ya Pak. Ini hanya contoh saja. Boleh pakai ayat-ayat lain gitu kan selalu biasa kalau ayat-ayat di Quran kan akhirnya kadang penyebutkan nama-nama nama-nama Allah kan, al-asmaul husna, yaitu bagian kita memuji Allah. Karena memang sunnah kita dalam berdoa ya Bapak-bapak sekalian, itu memang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Allah itu punya nama-nama yang baik, Allah itu punya nama-nama yang bagus, maka kalau mau berdoa pakai nama-nama tersebut, sesuaikan dengan doa Bapak-bapak sekalian. Pas lagi minta ampunan, ya doanya sebutin nama Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Ghafur gitu. Misalnya pengen minta hal dunia, ya Al-Wahhab, Ar-Razzaq, nah itu. Misalnya supaya dibukakan pintu hatinya, dibukakan pikirannya, Al-Fattah, Al-Fattah gitu. Makanya sering kan semacam dibuat wiridan khusus gitu kan, Asmaul Husna dibaca hanya beberapa kata beberapa lafaz saja dengan tujuan tertentu, ya itu sebenarnya nggak masalah gitu ya Pak ya. Karena gini Bapak-bapak sekalian, dalam ibadah
itu ada hal-hal yang diikat dengan waktu dan tempat. Contoh haji. Haji itu diikat dengan waktu ya Pak ya. Waktunya kapan? Bulan haji. Nggak boleh tuh haji pas misalnya bulan apa? Di luar bulan haji. Kemudian haji juga diikat dengan tempat. Ya. Di mana tempatnya? Ya di sana, di Ka'bah. Tawafnya ya di sana. Wukufnya ya di Arafah. Nggak boleh wukufnya di Tanah Abang misalnya. Nah, itu bukan wukuf, itu shopping gitu kan. Nggak boleh tawafnya cuma manasik haji misalnya di mana gitu, Pondok Gede, itu nggak boleh. Ya, karena haji ini adalah ibadah yang terikat dengan apa? Waktunya sudah ditentukan, tempatnya juga sudah ditentukan. Ada jenis ibadah yang hanya terikat waktu aja. Contoh sholat 5 waktu Pak. Kan terikat tuh sama waktu ya. Subuh kapan, zuhur kapan. Tapi apakah tempatnya ditentukan? Enggak Pak. Kita sholat di rumah sah enggak Pak? Kita nggak bicarain afdoliyah ya Pak ya. Kita bicara saya. Kita sah kan sholat di rumah kan? Kita sholat di pasar sah nggak Pak? Di musolanya. Kan sah kan? Artinya ibadah ini hanya terikat dengan apa? Waktunya saja, tempatnya enggak. Artinya kita tanda kutip afwan. Ketika sholat fardu, sholat waktu, kita bisa berimprovisasi sholatnya mau di mana aja. Tapi tidak boleh improvisasi di waktu, karena udah terikat. Nah, kemudian ada ibadah-ibadah yang ya terikat dengan waktu saja, dengan tempat aja. Waktunya nggak keikat. Apa itu? Umroh. Umroh boleh kapan aja ya Pak ya? Boleh kan waktunya? Yang penting tempatnya di mana? Ya di sana. Tawafnya depan Ka'bah, sa'inya ya di Safa Marwah, udah selesai. Artinya kalau misalnya Bapak umroh nanti pas Syawal sah. Bapak umroh nanti Muharram sah. Nah, kemudian yang poin bagian keempat, ada ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat sama tempat. Ngaji Pak. Ngaji Quran nih. Keikat nggak dengan waktu? Nggak ada. Keikat nggak dengan tempat? Nggak ada. Apakah misalnya ada bilang ngaji itu harus di masjid? Nggak ada. Ngaji itu harus subuh? Nggak ada. Artinya ketika kita ngaji itu boleh berimprovisasi kapan saja dan di mana saja. Tentu harus memperhatikan misalnya tempatnya suci dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka terkait doa pun ini bagian dari ya improvisasi. Dia tidak terikat dengan waktu, dengan tempat. Monggo silakan. Meskipun kita tahu ada tempat-tempat mustajab buat doa, ada waktu-waktu mustajab buat doa, tapi tidak menyempitkan pemahaman kalau doa harus di waktu itu aja, kalau doa harus di tempat itu aja, kan enggak gitu. Wong kita mau masuk kamar mandi aja doa kan? Nah, artinya ini hal-hal ini yang perlu kita pahami agar supaya nanti kita tidak mudah mengatakan ini nggak pernah dilakukan Rasul dan sebagainya. Ya Pak ya. Ini terkait kunut, jadi Bapak-bapak sekalian boleh diganti dengan doa jika memang ada keterbatasan waktu untuk belajar. Nah, ini kita sudah selesai nih Pak, bagian sunnah ab'ad. Jadi cuma 2 kan ya sunnah ab'ad ya. Tasyahud awal dengan kunut. Gitu Pak, ini simple kan? Nah, yang selanjutnya wahai'atuha ay as-sholati. Nah, wa arada bihai'atiha ma laisa ruknan wala ba'dhan yujbaru bisujudi sahwi. Pembahasan selanjutnya adalah terkait tentang sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Di sini dijelaskan ma laisa ruknan, bukan bagian dari rukun sholat yang tadi kita sebutkan di awal, bukan itu. Juga bukan bagian dari sunnah ab'ad yang 2 tadi, yang mana kalau ditinggalkan nanti harus sujud sahwi. Jadi bukan bagian itu, artinya ini penyempurna saja. Jadi kalau ibarat apa ya, mungkin kalau ibarat kebutuhan kan kita tahu ada apa, premier, sekunder sama apa, tersier. Nah, yang premier ini rukun Pak, yang sekunder ini sunnah ab'ad, kemudian yang tersier ini ya sunnah hayat ini. Itu ada berapa? Ada 15, khamsata asyar. Nah kadang kita bermasalahnya di sini, bukan ngeribetin apa ya, kadang kita ribetnya di sini, padahal tanda kutip afwan, bukan berarti saya mengecilkan sunnah, artinya ini hal yang sunnah, tapi kemudian gara-gara beda bentuk gerakannya doang, kemudian jadi ribut.
Padahal ini hal yang apa? Sunnah. Yang andai tidak dikerjakan sekalipun sholatnya menjadi sah. Maksudnya supaya kita akhirnya tidak usah apa ya, nyape-nyapein diri gitu kan, ribut kemudian cuma gara-gara yang ternyata setelah dipelajari setelah titik kok ini sunnah kok. Yang melakukan ya alhamdulillah, yang nggak melakukan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada 15 khamsata asyar. Apa itu yang pertama? Nih, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram ila hadwi mankibaihi. Nah, sunnah yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sampai mana ngangkatnya? Nah, ini yang suka berbedanya kan di sini Pak ya. Ngangkatnya di mana? Ngangkatnya sampai mana Pak? Ayo. Nalo. Sampai mana Pak? Asal jangan gini aja Pak ya. Kalau ini angkat tangan Pak, gitu ya. Sampai mana ngangkatnya? Dalam nih, saya sengaja bawa ini ya Pak ya supaya biar ini jelas. Jadi ngangkatnya kalau dalam madzhab Imam Syafi'i itu ila hadwi mankibaihi. Hadwi itu sejajar dengan ini nih. Mangkib ini? Apa Pak? Pundak, sampai pundaknya, sejajar dengan pundaknya. Gimana caranya? Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Gambarnya nih. Bi antuhadhi atrafu asabi'ihi a'la udunaihi. Maksud sejajar dengan ininya adalah dengan ujung-ujung jari kita nih Pak. Itu sejajar dengan nih ujung apa? Telinga. Jadi sejajar dengan ujung telinga. Ya nggak usah diukur juga nanti. Kalau mau latihan nanti di depan kaca aja Pak, gitu ya, lihat depan kaca gitu ya. Udah dipakai rasa aja. Kita kan juga jangan nanti pas sholat, ayo liatin saya, udah pas kagak? Ya nggak gitu juga ya Pak ya. Artinya dalam madzhab Syafi'i itu ngangkatnya tangannya sejajar dengan ini, kemudian ujung jari kita nih Pak, itu sejajar sama apa nih? Bagian atas kuping ya. Nah di sini kan bi antuhadiya atrafu asabi a'la udunaihi, bagian atas sini. Wa ibhamahu, jari kita nih apa nih? Ibu jari kita, jempol kita itu sejajar sama apa? Syahmataihima, ininya nih. Ini apa nih namanya Pak? Gandulan apa? Ya udah pokoknya nih gandulan telinga lah. Nah, ini namanya gandulan telinga nih. Jempol kita itu sejajar sama ini. Nah, kebayang ya Pak ya? Nah, ini alamat. Terus berarti kalau cara yang lain salah? Enggak Pak. Nah ini yang kadang suka ini ya. Cara yang lain juga nggak salah. Misalnya ternyata mungkin Bapak lihat kan kayak gini ada ya. Nah kita lihat, saya sengaja ya Bu. Ini kita selesaikan dulu alamat Syafi'inya. Waqafau mangkibai. Jadi seperti itu. Ma'aja'li batnihima, dengan dijadikan ininya nih bagian dalam telapak tangan kita itu ke arah kiblat. Wa imalah atrofihima syai'an qalilan, kemudian agak sedikit bengkokkan sedikit gini, imalah ya. Jadi nggak kayak gini, agak sedikit gini. Di Allahu Akbar gitu ya Pak ya. Jelas ya Pak ya? Nah, cara yang lain, bukan cara yang lain. Artinya pandangan yang lain. Ini saya ambil di kitab yang lain supaya, nah ini Pak. Ini di kitab Fikih ala Madzahibil Arba'ah. Jadi ini kitab fikih yang menjelaskan, beliau juga di kitab ini hanya menjelaskan menurut madzhab ini kayak gini, menurut madzhab ini kayak gini, tidak dijelaskan mana yang lebih rojih. Kita juga bukan ranah kita, atau bukan bagian nanti saya untuk merojihkan atau mana yang memperkuat, hanya ini supaya ngasih informasi saja Pak. Jadi kalau ternyata Bapak ngelihat ada orang ngangkat tangannya beda, ya sudah, kalau ternyata masuk bagian ini ya sudah, artinya memang ada tuntunannya. Ya, kita lihat di sini. Raf'ul yadaini inda syuru'i fi shalah sunnatun. Mengangkat kedua tangan ketika mau mulai sholat itu sunnah hukumnya. Fayusannu, maka sunnah lil musolli, buat orang yang sholat, ayyarfa'a yadaihi, untuk mengangkat kedua tangannya inda syuru'ihi fi sholati bittifaqin. Ya, sunnah mengangkat kedua tangannya ketika mau mulai sholat bittifaq, sepakat semua ulama 4 mazhab. Jadi nggak ada perbedaan tuh. Hukum ngangkatnya semua sepakat. Yang beda apanya? Caranya. Sampai mananya itu yang berbeda di sini. Walakinnahum ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda pendapat
fi kaifiyati hadzal rafa'. Tentang tata cara ngangkatnya sampai mana. Nah, kita lihat di sini. Al-Hanafiyatu qalu. Dalam mazhab Abu Hanifah. Kelihatan nggak Pak? Ini yang kecil-kecil ini Pak nih. Nah, sambil latihan ngeliat-ngeliat yang gundul ya Pak ya. Ini masih enak Pak. Jadi kalau Bapak tahu sejarah Quran, Quran dulu malah kagak ada titiknya Pak. Kebayang nggak Pak? Ya. Di Quran tuh dulu nggak ada titiknya. Jadi antara ba, iya, ta, na itu nggak ada sama kali titiknya. Do sama so itu nggak ada Pak. Yang mungkin bapak-bapak pernah ke museum apa? Museum Quran di Madinah ya Pak ya? Itu memang sejarah Quran dulu kayak gitu, nggak ada titiknya Pak. Jadi cuman iya kayak simbol-simbol doang. Nah, baru karena Islam berkembang, kemudian ada orang Ajam tuh orang non Arab masuk Islam, kemudian coba ngaji Quran dengan dialeknya ternyata salah, akhirnya berimprovisasi tanda kutip ya. Yang pertama kali membuat titik-titik itu Abu Aswad Ad-Duali. Imam Abu Aswad Ad-Duali mulai itu dikasih titik-titik. Gitu. Itu baru titik-titik, Pak. Oh, ternyata titik-titik dong juga gak cukup. Model-model kita pakai harokat. Nah, pakai harokat masih salah. Ya udah, akhirnya dikasih bawahnya pakai tulisan Indonesia kan, Pak ya? Nah, itu, Pak. Ya ini kan bagian dari penyempur. Ini kan bukan kita bilang apa bid'ah dan sebagainya kan. Ini hanya untuk mempermudah kita. Gitu ya, Pak ya? Nah, ini Al-Hanafiyatu qalu, Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan yusannu lirajuli ayyarfa yadayhi inda takbiratul ihram ila hidai udunaihi. Ini agak sedikit ke atas. Kalau mazhab Abu Hanifah buat yang laki-laki ngangkatnya, kalau tadi Imam Syafi'i kan sampai sini apa ya? Ya. Yang penting ininya apa nih? Ujungnya ke sini. Tapi kalau Abu Hanifah agak ke atasan dikit, Pak. Gitu ya. Tangannya sejajar sama kuping. Jadi agak ke atasan dikit. Itu buat yang laki-laki. Ma'ana syri asabihi, sambil tangannya direnggangin, Pak. Di Allahu Akbar gitu. Ini mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Wa ammal mar'atul hurra, adapun wanita yang hurra itu yang merdeka. Ini kalau amma itu budak wanita ya. Budak wanita nanti dihukumnya seperti laki-laki. Jadi tata cara seorang budak perempuan sholat ngangkat tangannya sama seperti laki-laki. Ya, sejajar dengan apa bagian? Sejajar dengan telinga. Amal maratul hurra fasunna fi haqqiha tarfa yadayhi ila katifaihi mankibaihi. Nah, kalau yang buat perempuan nggak perlu tinggi-tinggi seperti mazhabnya Imam Syafi'i, cukup sampai sini. Ya, Pak ya? Nah, ini jadi kalau yang agak tinggian itu imamnya siapa? Abu Hanifah, gitu ya. Nah, Asy-Syafi'i qalu, madzhab Imam Syafi'i tadi kita sudah jelaskan. Nah, wal Malikiyah juga sama. Nah, Imam Malik malah menyatakan raf'ul yadaini hadwa mankibaihi inda takbiratul ihram mandub. Ngangkat kedua tangan sampai sejajar dengan pundak dalam pandangan mazhab Maliki itu mandub. Jadi istilah sunnah ya Pak ya? Istilah sunnah ada apa aja Pak? Ada sunnah, ada mustahab, ada nafilah, ada mandub, macam-macam Pak. Beberapa menyatakan ini hanya persamaan kata. Tapi beberapa lain beda. Nah, mandub itu dalam mazhab Imam Malik itu levelnya di bawah sunnah. Maka Imam Malik menyatakan ini mandub, artinya boleh nggak ngangkat Pak. Ya, artinya nggak masalah kalau nggak ngangkat. Gitu ya, Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi kalau ngangkat sampai mana sama seperti mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ngangkat tangan yang berbeda atau tiga mazhab Abu Syafi'i, kemudian Maliki sama Hambali itu sama ngangkatnya. Imam Abu Hanifah berbeda. Kalau bisa beda, kadang sumber hadisnya beda. Karena kita tahu Imam Abu Hanifah beliau tinggal di Irak. Beliau tinggal di Irak, jauh dari Madinah, pusat hadis. Ya, kemudian pasti jumlah hadis yang tersebar ke Madinah jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah hadis yang ada di Madinah. Dulu nggak ada Google Drive, dulu nggak ada WA. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah di mana di Irak, ini Abu Hanifah kan selaku imam kan punya kepentingan untuk menjawab. Kan nggak bisa pertanyaan itu kemudian ditunda jawabannya. Maka ada istilah dalam kaidah ushul fiqh
takhirul bayan an waqtil haja la yajuz. Menunda-nunda jawaban padahal orangnya butuh itu kagak boleh. Ya, bentar dulu deh. Makanya gini Pak Afwan. Dari kaidah itu, maka kalau ada orang mau masuk Islam Pak, nih buat mungkin yang di sini ada pernah yang masuk Islam nggak Pak? Ada yang pernah masuk Islam? Ya misal Pak ya, nanti kalau misal kejadian, misal Pak kalau ada orang mau masuk Islam, datang misalnya ke masjid, ketemu siapa misalnya, ketemu DKM-nya, ketemu misalnya Ustadz Farhan atau sebagainya, itu nggak boleh Pak ditunda. Jangan, bentar Pak, saya panggil jemaah dulu yang lainnya. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika Bapak bilang sebentar, 10 menit, 15 menit kan kadang supaya dia apa seremonial kan gitu kan, supaya seremonial, supaya disaksikan dan sebagainya sebagai saksi. Bapak berarti selama itu 15 menit atau 10 menit itu Bapak dosa loh Pak. Dosanya apa? Membiarkan orang dalam kemusyrikan. Kan iya kan? Ini orang udah mau masuk Islam. Kemudian karena buat kepentingan tanda kutip seremonial gitu kan, oh bentar kita ini gitu kan, siapin dulu Bapak ini dulu, enggak. Itu harus pada saat itu Pak. Ayo Pak, saya tuntun. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini nggak boleh ditunda Pak. Nah ini yang kadang suka apa ya, di masjid-masjid besar dan sebagainya ini suka salah kaprah itu. Karena nggak boleh. Ini ada orang mau masuk Islam kok ditunda-tunda. Ya, kan kita nggak tahu nasib nanti. Ya nauzubillah ternyata malaikat maut duluan kan selesai. Lah dianya mungkin aman, udah ada niat baik. Lah kitanya yang nunda-nunda. Nah itu. Jadi kalau misalnya nanti ada kejadian, ada ya calon mualaf yang datang ke masjid, langsung aja Pak. Ya, langsung ya misalnya ada 2 orang, carilah saksi 1 orang gitu kan, segera gitu. Artinya langsung segera. Perkara nanti setelah itu kemudian diulang supaya ada seremonialnya, supaya ada pengukuhan tanda tangan dan sebagainya. Itu sudah selesai, yang penting di awalnya sudah selesai. Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda-nunda jawaban sementara orangnya butuh itu nggak boleh. Nah Abu Hanifah kayak gitu. Ada pertanyaan, ada masalah di Irak, kan jawabannya kudu cepet kan, nggak bisa bentar ya, saya ke Madinah dulu. Kalau sekarang enak tanya WA gitu kan, tanya misalnya ada grup WA sahabat Madinah, oh kan keren enak, nanya gitu kan, tanya ini ada kasus ini nih, ada dalilnya nggak di hadis, oh kasih hadisnya, selesai sekarang. Dulu nggak ada kayak gitu. Maka Abu Hanifah muter-muter cari dulu hadis di sekitaran kota Irak. Kalau nggak ketemu akhirnya Abu Hanifah berijtihad menggunakan logikanya. Itulah kenapa Abu Hanifah dikenal ahlur ra'yi, imam logika. Karena keterbatasan dalil yang berada di mana kota Irak. Sementara Imam Malik, beliau tinggal besar lahir di kota Madinah, pusatnya apa? Pusatnya hadis. Maka Imam Malik dijuluki Imamu Ahlil Hadis. Ketuanya Ahlul Hadis. Bahkan dalam mazhab Imam Malik menyatakan perilaku penduduk kota Madinah bisa dijadikan dalil hukum. Ya, perilaku penduduk kota Madinah bisa dijadikan dalil hukum. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya sholat tarawih berapa rakaat, misalnya 22 rakaat, apa dalilnya? Misalnya Pak ya, misal dalam mazhab Imam Malik misalnya dalilnya adalah orang-orang Madinah sholatnya segini, itu bisa, gitu ya. Karena dalam persepsi Imam Malik, ini orang-orang Madinah, meskipun kalau secara individu itu kan yang maksum cuma Rasul ya Pak ya, yang terlepas dari salah dan dosa cuma siapa? Rasul. Sementara Ahlul Madinah kan manusia biasa, hatta sekalipun sahabat tetap orang biasa, maka tidak dalam kadar ma'asum. Kemudian kenapa Imam Malik tanda kutip dengan berani menyatakan ini boleh jadikan sandaran hukum? Karena yang mayoritas ya istilahnya Ahlul Madinah lebih baik ketimbang yang lain lah. Mereka hidup pernah merasakan zaman Rasul, kemudian masih hidup di tengah-tengah sumber hadis. Gitu ya Pak ya. Jadi apa ya, supaya kita luas untuk melihat perbedaan, ketika ada orang berbeda sedikit tidak menjadi dipermasalahkan, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya ya kayak gini Pak, ini kan sunnah bukan rukun gitu ya. Hatta afan Pak, se-ekstrim hatta sekalipun misalnya Bapak ternyata ngangkat tangannya salah, itu kan sebenarnya tidak bermasalah di sholat kan gitu ya. Sama kayak misalnya sekarang terkait i'tikaf. Betul kita tahu Rasulullah apa? Idza dakhalal ashar.
Kalau Rasul masuk ke 10 hari terakhir itu kan apa? Ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Aiqozo ahlah, membangunkan siapa? Keluarganya. Wasyadda mizarahu, ngencengin apa? Sarungnya. Tentu maksudnya ngencengin sarung bukan benar-benar kencengin ya Pak. Itu kan apa, kiasan kayak kita, mari kita sing-singkan apa? Lengan baju kita, gitu ya. Tentu kita pengen i'tikaf kita kayak Rasul semalaman. Tapi kemudian kita juga tidak sampai nanti bikin orang nggak nyaman dengan ucapan-ucapan kita, kamu kok nggak i'tikaf, sayang loh, ini Ramadan loh dan sebagainya. Boleh jadi ada banyak orang yang pengen i'tikaf tapi karena ada kepentingan lain, misalnya ternyata dia kerja shift malam, ya kan? Ternyata dia masih harus mencari nafkah dan sebagainya, gitu kan? Jangan sampai gara-gara ucapan kita, gitu kan, akhirnya membuat dia merasa tambah bersalah. Kita nggak tahu, mungkin dia sedih, emang benar-benar nggak bisa i'tikaf, kita nggak tahu itu kan. Maka jangan sampai kita membuat tidak nyaman. Nah, maka Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan nih, tapi ini jangan, ini alternatif ya Pak ya. Jangan nanti yang sudah i'tikafnya full malam kemudian pakai ini. Ini kadang jangan dipakainya salah. Imam Nawawi menyatakan, jadi gini, kalau Bapak tidak bisa melakukan i'tikaf model yang sempurna kayak tadi, semalaman suntuk dan sebagainya gitu atau ini, maka kata Imam Nawawi, maka niatilah setiap Bapak masuk masjid niatin i'tikaf. Sebentar apapun itu. Ya. Jadi ini tadi masuk nih, ya kan? Kita masuk mau sholat subuh nih, duduk kayak gini ya niatin aja i'tikaf, Pak. Nanti sholat zuhur masuk lagi niatin i'tikaf. Terus gimana? Kalau keluar batal kan? Ya masuk ya niat lagi aja. Sama kayak kita wudhu, kentut, batal tinggal ngapain lagi? Wudhu lagi. Gitu ya. Supaya apa ya? Supaya agama ini nyaman buat semua orang. Ya. Tidak sampai nanti agama ini jadi apa ya? Jadi beban buat orang gitu ya. Karena gini, Bapak-Bapak sekalian, Bapak cinta, suka terhadap amalan-amalan sunnah, itu bagus. Tapi kemudian jangan sampai kecintaan Bapak terhadap amalan sunnah, kemudian mewajibkan orang lain untuk melakukan itu. Ya, ngajak boleh, ngajak bagus gitu kan. Kita tahu lah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ngajak bagus. Ayo i'tikaf itu sudah baik. Tapi kemudian sampai level kemudian kesannya mewajibkan, sampai level kesannya nanti kemudian nyindir-nyindir dan sebagainya, ini mungkin yang perlu dihindari. Monggo kita tahu paham sekali bahwasannya i'tikaf itu baiknya luar biasa, yang punya kesempatan alhamdulillah gitu kan, yang nggak punya kesempatan mungkin ada ibadah lain, apalagi misalnya buat para wanita, buat para ibu-ibu. Kan mungkin tidak sefleksibel bapak-bapak ya Pak ya. Tidak sefleksibel bapak-bapak, bapak mungkin bisa karena bisa mungkin malam-malam bapak semalam suntuk ke masjid nanti i'tikaf, tapi buat ibu-ibu kan nggak bisa. Ada anak yang harus diurus, kemudian juga kudu nyiapin sahur dan sebagainya, gitu ya. Maka boleh jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang di rumah yang berbakti sama bapak, boleh jadi nanti juga dapat keberkahan itu. Kan seingat saya juga salah satu tujuan kita i'tikaf kan buat nyari apa? Malam Lailatul Qadar. Dan setahu saya juga malam Lailatul Qadar itu nggak terikat dengan masjid, Pak. Ya, nggak terikat cuman ibadah di masjid. Artinya misalnya selama pada malam itu Bapak melakukan kebaikan dalam artian yang luas, bisa jadi dia kena. Ternyata istri Bapak di malam itu kemudian nyediain kopi buat Bapak, nyediain teh buat Bapak, nyiapin sahur buat kita, boleh jadi itu juga dapat kebaikan, Pak. Gitu ya. Jadi jangan yang sependek pantauan saya ya malam Lailatul Qadar tuh ya cakupannya waktu bukan tempat. Ya, tentu memang afdolnya masjid, tapi kan nggak semua orang nanti punya kenyamanan seperti kita bisa ibadah di masjid. Oke Pak ya. Ini supaya kita nyaman, kita husnuzon melihat saudara-saudara kita yang mungkin belum diberi kesempatan sama Allah untuk i'tikaf gitu kan. Jadi mandangnya gini Pak, seperti cara pandangnya Nabi Isa kepada orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Nabi Isa itu kalau mandang orang, jadi Nabi Isa itu hidup sezaman sama Nabi Yahya ya Pak ya. Ini apa berarti?
paman sama keponakan ya, atau apa ya Pak ya? Pokoknya ini ada hubungan saudara kan ya. Nabi siapa? Nabi Yahya itu kan anaknya siapa Pak? Nabi Zakaria. Zakaria ini kan yang ngurus siapa? Maryam kan, pamannya ya kalau nggak salah ya. Nabi Zakaria ini kan pamannya ya, pamannya Maryam kan. Berarti ini Nabi Isa siapanya Zakaria Pak? Cucu apa keponakan apa Pak namanya? Ya pokoknya itulah Pak ya. Apa istilahnya? Nah ya, istrinya Imran gitu ya. Nah kemudian intinya ini saudaraan nih Pak. Nabi Isa sama Nabi Yahya ini saudaraan, gitu ya, dan sama-sama jadi nabi. Tapi mereka dua nyikapin orang berbeda. Jadi kalau misalnya dakwah masuk ke suatu tempat, misalnya ke gereja Anggrek ini deh, Nabi Yahya itu nyari orang-orang yang baik, nyari orang-orang yang udah soleh, datangnya ke masjid, gitu kan? Orang-orang soleh datangnya ke masjid, Nabi Yahya. Tapi Nabi Isa enggak. Nabi Isa nyari orang-orang yang orang-orang yang nggak baik, datang misalnya nongkrong di kafe, datang di apa, ya, dan dua-duanya baik, dua-dua punya alasan. Kenapa Nabi Isa misalnya nongkrong akhirnya ngerumat, apa bahasa Jawanya? Ya ngerumat apa sih, ngerawat ya, atau nginin orang yang buruk, karena Nabi itu ibarat dokter. Dokter itu yang ngobatin orang yang sakit. Orang yang sembuh ya udah selesai. Gitu kan? Nah, sementara kalau Nabi Yahya enggak beda, enggak, tetap yang baik juga harus tetap dijaga supaya tidak terkontaminasi dengan yang buruk. Artinya dua-duanya baik. Gitu ya Pak ya? Dua-duanya baik gitu ya. Itu ya gini, kalau misalnya apa ya, berteman dengan orang syirir, orang-orang fasik, kalau dibahasakan berteman memang nggak baik. Tapi kalau dibahasakan ngerawat, ngebimbing kan jadi baik kan? Gitu. Jadi kita mandangnya tuh kayak gitu, ya. Mandang saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak diberi kesempatan seperti kita dan sebagainya, maka pandanglah dengan pandangan rahmat, pandanglah seperti pandangan dokter. Seingat saya dokter nggak ada tuh kalau pasien datang kemudian, kamu sakit mulu sih, gitu kan? Ya pasti diobatin kan, gitu kan? Ya, karena Imam Ghazali apa ya? Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim, ya kan? Illa wa islamuhu ta'ah. Di seorang muslim disebut dengan seburuk apapun dia, selama dia memang muslim, maka cukup keislaman itu adalah tanda kalau dia masih taat. Lihat, husnuzon sekali kan Imam Ghazali mandang orang. Jadi mamin muslimin illa wa islamu ta'ah. Tidak ada seorang muslim kecuali keislamannya itu adalah wujud ketaatan dia sama Allah. Artinya dia masih Islam saja sudah alhamdulillah. Gitu Pak. Jadi kita mandang orang yang berbeda sama kita mandang orang yang mungkin pendosa dan sebagainya, itu pandangan dengan pandangan sayang. Uang Allah aja masih manggil masih manggil kan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya. Coba katakan kepada hamba-hamba saya yang melampaui, yang dosanya udah kelewatan. Apa kata Allah? La taqnatu. Ini Allah yang bilang, Pak. Kalian para pendosa besar, la taqnatu. Jangan putus asa sama rahmat saya. Ya. Nah, ini jadi clear ya Pak ya, terkait ngangkat tangan, tidak perlu diperdebatkan lagi gitu Pak ya. Mau ngangkat tangannya sini monggo, ke atasan dikit boleh, sampai sini boleh gitu Pak ya. Yang masalah adalah orang nggak sholat. Ya gitu ya, yang nggak sholat juga ya sudah. Dan kapan ngangkat tangannya? Nah kita lihat, pertama tentu tadi ketika takbiratul ihram. Yang kedua, waraf'ul yadaini indar ruku'i, ketika mau ruku, wa indar raf'i minhu, dan ketika selepas ruku. Jadi tempatnya ada 3 ya Pak ya. Pas kapan? Takbiratul ihram, pas mau ruku, sama sesudah ruku. Tempat ngangkat tangannya. Ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah wawad'ul yamin ala shimal. Naro tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini juga nih, ya kan? Sempat juga di grup saya lihat kadang gambarnya provokatif dan tidak ada penjelasan di bawahnya. Gambar misal A, B, C, D. Benar, checklist. Salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang nggak kayak gitulah. Cara kita belajar nggak seperti itu ya Pak ya. Maksudnya ya nggak seperti itulah gitu ya. Maksudnya cuma gambar doang, kemudian nggak ada penjelasan di bawahnya, kemudian ada cuma ini kan bukan kayak teka-teki silang Pak. Checklist gitu kan, kemudian ini gitu kan.
tandanya merah gitu, tret tret ya, enggak seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa genggam tangan gitu kan naronya gitu ya. Pertama kita baca tentu sesuai dengan kitab yang kita baca ini, Fathul Qorib ini. Cara naronya di sini. Nah, kita lihat supaya Bapak tahu nih. Nah nih, wa qauluhu wad'ul yamin ala shimal ay wad'u batni kafil yamin ala zuhri shimal. Meletakkan ini apa nih bagian dalam kanan di atas yang kiri. Nah, kemudian wa kaifiyatuhu caranya al-qudla yang utama adalah ayakbit. Yakbit apa ya? Genggam. Menggenggam biyaminin dengan tangan kanan ku'a yasarin. Ku'a itu ini, Pak. Apa ini namanya, Pak? Ya pokok inilah, pokok enggak kalau pergelangan tangan ini, Pak. Nanti beda. Pokoknya ininya. Ya. Jadi megang mananya? Ininya ya, Pak ya. Bukan pergelangan tangan. Nanti pergelangan tangan cara yang lain. Artinya juga benar. Maksudnya ini kita pengen sini dulu. Memegang ku'al yasar wa ba'du sa'idiyah jadi gini. Ya. Itu ya, Pak ya. Lil itiba bidzalika. Ya, pokoknya ada hadisnya gitu kan. Waqila yatakhayyar. Nah, dipilih baina basti asabi'il yamin fi ardil mufassal wa baina nashriha. Nah, boleh Bapak kayak gini, boleh. Artinya dalam mazhab Syafi'i seperti ini ya, Pak ya. Boleh megangnya ini. Tapi jangan berlebihan ke sini ya, Pak ya. Yang gini gitu ya. Tuh. Ini apa namanya? Dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ya, jadi naruh tangannya, pertama posisi tangan, kemudian naruhnya di mana? Gitu kan? Di sini, di sini, sini. Nah, itu kan beda-beda. Nah, kita baca nih Pak ya, ininya perbedaannya biar kita paham. Artinya tidak bisa misalnya checklist dan sebagainya itu aja ya Pak ya. Nih. Wad'ul yadil yumna 'alal yusra tahta surrah au fauquha. Meletakkan, nih judulnya aja Pak ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar atau di atasnya. Nah, surah itu kan pusar ya Pak ya. Nah, kita lihat yusannu wad'ul yadil yumna 'alal yusra tahta surratihi au fauqiha. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu di bawah pusar atau di atas pusar. Wa huwa sunnatun bittifaqi salah satu minal a'immah. Ini sudah mutlak sunnah. Tapi dalam pandangan mazhab Malik mandub. Ya, mandub ini levelnya di bawah sunnah. Makanya kalau Bapak ngelihat tata cara ibadah ala mazhab Malik, ini Pak ya apa? Yursil tuh enggak sedekap, Pak. Ya, jadi Allahu Akbar udah kayak gini, Pak. Pernah lihat, Pak? Nah, udah itu sah bener, Pak. Bahkan apaan? Kalau kita mau ekstrim ya. Dalam mazhab Syafi'i ini juga dibenarkan kan? Kenapa dibenarkan? Karena ini cuma apa? Cuma sunnah kan, Pak ya? Artinya udah sesimpel itu, Pak. Cuma jangan dipraktekin, maafan Pak. Maksudnya ilmu ini Pak yang kita pelajari sekarang ini bukan untuk dipraktekin semua ya Pak ya. Artinya supaya kita mandang orang tuh aman nih apa ya, salimus sodri gitu loh. Hatinya tenang gitu. Oh ya sudah, memang saya pernah ngaji ternyata boleh kayak gini. Kan enak. Jadi jangan bukan nanti harus praktekin. Kemudian nanti habis ini sholat semuanya pada kayak gini. Ribet juga Pak nanti Pak, gitu kan. Jangan. Maksudnya ya sudah, yang sudah Bapak lakukan, itu udah cukup. Gitu ya. Artinya ini hanya informasi. Oh boleh loh kayak gini. Nah kita lihat caranya. Amma kaifiyatuhu fangzur tahtal khat. Nah caranya wad'ul yadil yumna 'alal yusra fawqa surrah. Mazhab Malik di atas pusar. Kalau naro. Ya jadi mazhab Malik ternyata ya naro juga. Jadi dalam mazhab Malik genggam juga, gitu ya. Tapi kalau naro di atas mana? Pusar. Taruh di atas pusar. Wa tahta sodri ya, pokoknya di atas pusar, di bawah dada, tengah-tengah. Gitu ya. Itu hukumnya mandub bukan sunnah. Ya. Bisyartin ayak sidal musalli bihi tasannun. Nah, tapi ini di sini karena dalam pandangan mazhab Malik genggam tangan ini mandub bukan sunnah, maka ketika ada penganut mazhab Malik kemudian genggam tangan, maka memang niatkan sunnah, bukan niatkan cuman buat nyender atau biar nyaman aja tangannya. Kan kalau gini nggak ada kerjaan kan, ribet kan kayak gini gitu, mungkin takut gini, udah gini aja, bukan. Jadi memang benar kudu diniatin ini sunnah.
dalam pandangan madzhab siapa? Malik, gitu ya Pak ya. Nah, sementara Imam Abu Hanifah menyatakan kaifiyatuhu takhtalifu bi ikhtilafil musolli. Imam Abu Hanifah tergantung yang sholat siapa. Jadi kalau Imam Malik satu paket tuh, satu cara. Ada dua. Pertama boleh ini irsal, nggak digenggam, atau kalau pas ditaruh ya taruhnya di mana? Di atas pusar, di bawah dada, ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, fa'inka norojulan, ya, kalau dia laki-laki, fayusannu fi haqqihi, maka sunnah baginya ayyadoa, meletakkan batina kafil yumna, bagian dalam tangan kanan, ininya telapak tangan kanan, ala zohiri kafil yusro, ya, ke bagian atas telapak kiri, mulhikon bil khinsori wal ibham ala ruski. Khinsor itu ini apa namanya Pak? Kelingking sama jempol itu ngiket ini rusgun, pergelangan tangan. Gini Pak. Jadi gini, ya. Jadi yang ngiket ini. Itu pandangan siapa? Madzhab Abu Hanifah. Jadi yang ngiket cuman kelingking sama jempol doang. Diiket kayak gini Pak. Letaknya di mana? Tahta surrotihi, di bawah pusar. Ya. Ini Pak. Jadi ngikatnya ini doang nih. Taruh aja. Saya pakai jam jadi ribet. Yang pakai jam berarti kalau madzhab Abu Hanifah ya agak susah juga gitu kan. Coba saya aja jam. Gini Pak ya. Nah, gini, di bawah apa? Di bawah pusar. Selesai ya. Jadi yang ngebuletinnya cuman bagian jempol sama apa? Ini. Ya, kelingking. Ya. Waingka ini buat laki-laki. Nah, jadi Abu Hanifah tuh bedain. Yang laki beda, yang cewek beda. Ya, kalau yang cewek wa in kanat imra'atan fayusanna laha anta doa, ya, yadaiha, meletakkan kedua tangannya ala sodriha, di atas dadanya, min ghairi tahlikin, tanpa ngikat, gini aja, gini Pak. Jadi nggak gegem, nggak gini. Jadi kalau buat yang cewek madzhab Abu Hanifah ya Pak ya, di dada sini ya Pak ya, gini, oke Pak ya. Nah ini supaya kita tahu perbedaannya. Ya, ini. Sementara Al-Hanabila, Imam Ahmad bin Hambal itu mayoritas ya mazhab resminya di Mekah ya Pak ya. Itu kan Hambali ya. Jadi memang setiap negara kan nanti punya tanda kutip meskipun nggak ada undang-undangnya ya sudah jadi mazhab mayoritas lah. Ya di Melayu kita nih, Indonesia, Malaysia itu kan mazhabnya apa? Syafi'i. Kemudian di Maghrib dan sebagainya Maliki, kemudian misalnya di India dan sebagainya kan misalnya Hanafi. Ya itu memang sudah ada kelompok-kelompokannya gitu Pak. Dan itu nggak masalah gitu ya Pak ya. Nah, kalau buat Imam Ahmad bin Hambal atau madzhabnya Hanabila itu bilang apa? As-sunnatu lirrajuli wal mar'ati ayyadu abatina yadahul yumna ala zahri yadil yusra wa yaj'aluhuma tahta surratihi, sama seperti madzhab Malik ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, taruhnya di bawah pusar. Ya. Clear ya Pak ya? Jadi ya jelas ya madzhab Syafi'i seperti apa, madzhab Malik seperti apa, madzhab Hambali seperti apa, madzhab Abu Hanifah seperti apa. Ini sudah jelas, artinya tidak perlulah nanti kita provokatif salah benar, enggak seperti inilah kita belajar supaya kita paham bahwasanya berbeda belum tentu salah, ya hanya berbeda saja. Kemudian juga kita sudah kok bisa berbeda sih? Padahal kan sumbernya satu, cuma Nabi. Kenapa kok jadi berbeda gitu kan? Padahal kan Nabinya satu kan? Kenapa kok beda? Ya seperti kita jelaskan, Rasul itu kan sholat nggak cuma di satu tempat ya Pak ya. Dan jemaahnya kan nggak cuma itu aja. Boleh jadi misalnya ini Rasul sholat di tempat A, jemaahnya B sampai D. Kemudian mungkin Rasul sholatnya tata caranya pakai tata cara A. Kemudian ternyata di riwayat lain, di tempat lain Rasul sholat sama jemaah yang berbeda, tata caranya sedikit berbeda juga. Dan akhirnya kan riwayat ini sampai juga ke kita. Ini sohi. Makanya gini, afwan Pak. Dalam ilmu hadis itu nanti kita tahu kan memang ada derajat hadis Pak ya. Yang paling tinggi itu mutawatir Pak, bukan sohi Pak. Jadi sohi itu levelnya di bawah mutawatir Pak. Hadis itu nanti terbagi dua, ada mutawatir sama ahad. Ya, mutawatir itu yang memang ya keabsahannya satu level di bawah Quran lah.
atau selevel sama Quran, artinya nggak perlu dipermasalahkan lagi. Nah, nanti turun ke bawah ada hadis ahad, kumpulan hadis ahad. Nah, di bawahnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hadis sahih betul bisa jadi sanad hukum, tapi tunggu dulu. Nanti kalau hadis sahih ketemu hadis sahih, ngambilnya yang mana nih? Kadang sering gitu Pak, kita yang belajar tuh kadang pusing juga. Ini Rasul satu kesempatan bilang kayak gini. Kadang Rasul bilang kayak gini, tapi ternyata perilaku Rasul berbeda. Dan ternyata pas dilihat riwayatnya sama-sama sahih. Nah, itu kan jadi bingung. Standarnya adalah Rasul nggak mungkin melakukan sesuatu yang kontradiktif. Nanti kalau kontradiktif kan dibilangnya Rasul pelin-pelan kan, itu nggak mungkin. Maka biasanya kita yang belajar tuh biasanya kalau ketemu sama-sama hadis yang levelnya sama ya Pak ya, itu biasanya pakai cara jam'u, cari jalan tengahnya supaya gabungin dua hukum ini supaya jalan tengahnya mana sih? Ataupun kalau nggak bisa jalan tengah ya sudah kudu ditarjih, dimenangkan salah satunya. Ya, kayak misalnya yang hadis apa? Sujud lah yang masyhur itu kan. Dalam suatu kesempatan Rasul bilang sujud yang turun apa dulu? Tangan. Ada kesempatan lagi Rasul bilang apa? Kaki dulu. Ya, kemudian cek-cek ternyata misalnya hadisnya sahih semua. Ya, langkah pertama di jam'u, ambil jalan tengah benang merahnya. Kemudian salat Rasul bilang tangan dulu itu ketika Rasul sudah mulai usianya sepuh. Gitu kan? Kan buat yang sepuh kan agak sulit kalau kaki dulu turun kan? Pasti harus dibantu dengan apa? Tangan dulu. Gitu kan? Rasul bilang kenapa misalnya kaki dulu itu ketika usia Rasul masih prima, masih muda. Nah, ini namanya al-jam'u, cari apa? Cari jalan tengah. Gitu ya. Jadi dua hadis yang sama-sama sahih kepake tuh. Tapi kepakainya dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi kalau nggak bisa kayak gini Pak, nanti kudu ditarjih, dimenangkan salah satunya, mau nggak mau, ya itu ya Pak ya. Ini supaya kita clear. Itu mungkin bapak-bapak sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, masya Allah Pak Haji. Nomor 1. Ya. Oh ya. Ya, nih saya kelewat. Memang dalam madhab Imam Syafi'i memang agak sedikit ke kiri Pak. Agak sedikit ke kiri naronya. Ya, dalam madhab Imam Syafi'i agak sedikit ke kiri ya. Gitu ya. Jadi agak sedikit ke kiri. Ya, dalam madhab Syafi'i itu memang nggak di tengah-tengah ya Pak ya. Agak sedikit kiri. Cuman dulu kan saya kecil juga ngelihat alasannya ini ngikutin sunnah para sahabat karena dulu sholatnya pas perang. Jadi kalau ada musuh tinggal pakai pedang, seret. Ya kita waktu kecil mah iya aja. Oh ya bener juga sih. Ya. Itu saya dulu dibilang ini kayak gitu. Kenapa sih sholat kok kayak gini agak miring? Cuman nggak ekstrim juga kayak gini ya Pak ya, afwan. Nggak ekstrim juga kayak gini Pak. Maksudnya miring dikit aja gini. Artinya nggak 50-50 tengah. Nah itu ya mungkin perlu sedikit diperbaiki lah. Maksudnya kalau miring-miring banget gitu ya. Artinya memang dalam mazhab Syafi'i itu miring ya Pak ya. Tapi tidak sampai miring-miring banget lah Pak gitu ya. Nih ma'ilan ila jihati yasarihi ya, condong ke bagian kirinya ini Pak ya, li'annal qalba fi jihatil yasar, karena hati itu letaknya di mana? Kiri ya Pak ya, jadi agak sedikit kiri ya, jadi nggak pas di tengah tapi kiri, cuman nggak ekstrim kayak gini ya Pak ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang ini ya itu kelebihan dikit lah, tinggal geser dikit gitu ya Pak ya. Atau mungkin hatinya di sini gitu ya. Itu gitu ya. Nggak ada lagi Pak? Saya Pak Ustadz. Nggak. Saya pernah baca Pak Ustadz di ini kalau soal kunut, kalau misalkan dari mazhab, misalkan bermazhab Hambali atau kalau lagi sholat yang imamnya mazhab Syafi'i, itu kita katanya yang ngikutin kan, ikutin ngaminin lah. Nah pertanyaannya, posisi tangan kita kalau ngaminin apakah ngikutin imam atau sesuai mazhabnya masing-masing? Oh iya. Terima kasih Pak. Pas lagi kunut ya? Iya pas lagi kunut. Baik, sebaiknya ya bapak-bapak sekalian, seperti saya jelaskan sebelumnya ketika kunut, innama ju'ilal imam liyutamma bi, imam itu dijadikan buat diikutin.
idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu dan sebagainya. Maka sebaiknya memang mengikuti tata caranya. Maka ketika memang imamnya memang kunut, ya monggo sebaiknya juga kita ikut ngangkat lah, ikut amin gitu ya, itu sebaiknya gitu ya Pak ya. Itu sih hemat saya seperti itu. Meskipun misalnya kita tidak juga salahkan, misalnya ada orang yang tetap kayak gini gitu kan, dan itu enggak. Artinya sebaiknya memang ya gini, ketika Bapak masuk rombongan gitu kan, ya artinya kan kudu ngikut siapanya? Imamnya. Itu kan simpelnya kan kayak gitulah Pak ya. Itu pun jangan sampai nanti ya udah berarti saya nggak usah jemaah aja. Ini juga salah juga ya Pak. Jangan sampai gitu, karena apa ya? Ya jamaah biar banyak pun lebih utama ya Pak ketimbang kita sholat sendirian. Maka ketika kita jamaah kan kita nggak cuma sekedar apa ya? Kita nggak cuma sekedar ini tuh pahalanya 27 kali lipat. Tapi di situ tanda kutip kita belajar supaya afwan nyingkirin ego kita. Bahwasanya ini keyakinan yang saya pegang, ternyata ketika imamnya berbeda ya sudah kita kudu manut siapa? Imamnya, maksudnya gitu loh Pak. Maksudnya itu kan kita belajar dari sholat jemaah kan. Artinya ya sudah ikut imam. Gitu sebaiknya gitu ya Pak ya. Itu mungkin. Sekarang ada lagi Pak? Monggo Pak. Rukun sholat. Oh niat kenapa? Oh ya oke baik. Baik Bapak sekalian. Waktu niat tempatnya di mana? Nih biar YouTube-nya banyak yang nonton ya. Bisa lihat di YouTube. Itu jawaban pertama. Ada YouTube-nya. Apa channelnya? Oh, Masjid Al-Kausar Anggreni. Ini jawaban singkatnya. Jawaban lengkapnya Pak, tetap saya jawab Pak. Karena tadi takhirul bayan an waqtil haja la yajuz ya, nggak boleh nunda jawaban. Kapan tempat niat? Sepakat semua tempat niat adalah di hati. Ulama semua sepakat tempatnya di hati. Artinya niat memang di mana letaknya? Di hati. Kemudian harus berbarengan dengan awal kegiatan sholat. Awal kegiatan sholat apa? Takbiratul ihram. Ya, maka berarti, nah ini kalau kita sudah jelaskan, kan pas takbiratul ihram Allahu Akbar ya, diawali sama A, diakhiri sama Ro. Kalau bisa Pak, kalau bisa, niat Bapak di antara alif sama Ro ini. Nah, bisa nggak Pak? Susah kan? Jadi pas Bapak Allahu Akbar, hatinya niat, saya niat sholat. Nah, kan ribet kan? Jadi Allahu Akbarnya lama kan? Allahu Akbar. Itu idealnya Pak ya, itu idealnya. Ya, yang disebut berbarengan memang segini nih. Bareng, benar-benar bareng artinya ujungnya sama, endingnya sama. Nah, tapi kemudian Imam Nawawi membuat sedikit simpel. Ya sudah, maksudnya bareng adalah bareng, umumnya bareng gimana sih? Ketinggalan dikit kan masih disebut bareng kan? Gitu ya. Ketinggalan dikit gitu kan, maksudnya nggak sampai pas plek-plekan itu kan masih disebut bareng kan? Yang saya contohkan, saya jalan bareng istri saya. Ini saya ketinggalan 2 langkah 3 langkah kan masih disebut bareng kan Pak ya. Nah kecuali kalau ketinggalannya sampai 1 kilo itu ketinggalan, itu emang sengaja ninggalin gitu Pak ya. Artinya memang itu kan disebut bareng gitu ya. Nah cuman memang sudah kita jelaskan, masalahnya adalah karena kita sejak kecil sudah ya ini bukan berarti nanti salah ya Pak ya. Nanti yang guru ngaji nanti udah nggak usah, bukan, maksudnya kita sudah kecil diajarin usolli fardhu zuhri arba rakaat kan panjang kayak gitu. Nanti ketika kita tahu ilmu ini kan ya, gimana masukin niat yang panjang kayak gitu cuman dalam ucapan apa? Allahu Akbar. Kan ribet. Nah, makanya akhirnya kita jelaskan yang wajib diucapan itu adalah cuman usolli fardhu zuhri. Selesai. Bapak nggak nyebut rokaatnya karena udah pasti rokaatnya kan Pak ya. Bapak nggak nyebut ngadep kiblat, ya memang udah syaratnya sholat ngadep kiblat, gitu ya. Itu seperti itu Pak. Ya, terkait pelafatan niat kita juga sudah jelaskan sebelumnya. Kalau Bapak ngelafatin niat, tapi memang hatinya nggak bergerak niat, itu tetap nggak sah. Nah ini hati-hati Pak, yang niatnya pakai lafat ya Pak ya. Jadi misalnya Bapak gini, usolli fardhu zuhri, tapi hatinya memang tidak istihdor apa ya, menghadirkan buat apa? Buat sholat, itu juga nggak dihitung Pak. Jadi memang niat ngitungnya di mana? Yang di mana? Hati. Gitu ya Pak ya. Jadi misalnya Bapak usolli fardhu zuhri arba rakaatin, cuman ngocap doang, hatinya nggak niat, itu juga salah. Ya. Jadi ulama-ulama yang menganjurkan
Saya pakai bahasa menganjurkan bukan sunnah karena memang itu tidak, maksudnya memang secara sunnahnya Rasul tidak mengajarkan, gitu kan. Ulama yang menganjurkan talafut biniat, gitu kan, melafadzkan niat itu hanya untuk ngebantu hati, gitu ya. Tapi itu bukan patokannya, patokannya tetap di mana? Hati. Gitu ya Pak ya. Tuh. Ada lagi Bapak-Bapak sekalian? Wah, monggo Pak. Nah ini. Ada saatnya saya belum marah. Pada saat itu saya sholat, tapi ternyata saya setelah sholat itu Baik. itu saya harus sholat atau seperti apa? Nih. Nah, buat kita yang misalnya di hutan dan sebagainya ke Tawara, pertama langkah awal pertama harus ijtihad dulu ya. Artinya jangan cuman udah lah sini aja. Artinya ada proses untuk ijtihad, nyari arah dulu. Ada proses dulu, ya kan? Ada proses dulu, nyari arah dulu, tek, gitu kan? Kemudian sudah tuh, misalnya sudah ijtihadnya sudah maksimal nih. Proses nyari kiblatnya misalnya sudah maksimal lah, kayaknya udah nih, udah cukup, kayaknya yakin nih gini kan, dan sebagainya. Kemudian ketika sholat, habis sholat, kelar sholat, kemudian dikabarin sama temannya, salah kiblatnya, gitu kan? Maka ada dua pendapat. Nah, pokoknya fikih ya kayak gitu, Pak. Kalau waktunya masih panjang, ya waktu sholat ulang lagi Pak, ya karena masih ada waktunya panjang kan, gitu kan? Kalau waktunya masih panjang ulang lagi. Tapi kalau misal waktunya udah, ya emang udah kagak ada waktunya, misalnya ya sudah aman. Pendapat dua bilang enggak, sholatnya sudah aman, sudah sah, karena sudah melampaui proses ijtihad Bapak, gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Tuh, soal aman, gitu ya. Ya sekarang ya nggak tahu, kalau kompas di HP juga kudu pakai sinyal nggak sih? Harus pakai sinyal juga ya. Kalau di hutan juga nggak ada sinyal kadang gitu ya. Nah itu, pakai jam lah, jam yang ada kompasnya. Hah? Oh iya gitu ya. Ke HP nggak? Ya itu bagian dari ijtihad lah. Bagian dari ijtihad kita, bagian dari proses kita nyari kiblat seperti apa, gitu ya. Kan kita bukan seperti kakek kita dulu mungkin bisa ngelihat arah dari terbitnya matahari, kita ajak keder ngalor ngidul mana gitu kan, ngalor ngidul ngetan ngulon aja nggak tahu gitu kan, terus coba nyari kiblat, patokannya apa? Matahari, saya aja nggak tahu mataharinya di mana gitu, apalagi mendung gitu kan, gitu Pak, itu tunggu Pak. Jadi itu seperti itu ya Pak ya, monggo silakan Pak. Iya. Boleh di waktu tersebut. Terus kalau lihat orang itu apakah ada perbedaan pendapat gitu? Kalau lihat orang waktu yang berdasar sholat belum tegur tapi jangan ada. Oh ya baik. Betul. Sholat itu memang ada waktu-waktu yang dilarang sholat ya Pak ya. Kapan aja Pak? Pada asar, kemudian ini pas terbit nih ya kan? Kemudian sebelum zuhur dikit ya, itu kan nggak boleh ya. Jadi ada 3 waktu tuh. Itu juga dalam hadisnya malah sholat juga nggak dibolehkan, nguburin juga jangan, katanya kan gitu ya. Nah, sholat apa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ya, murni sholat sunnah. Sholat karena senang sama Allah, sholat karena pengen benar-benar ibadah, yang nggak ada alasan apa-apa. Maka beda nanti ada sholat sunnah dzatu sabab. Sholat sunnah yang punya sebab. Tahiyat masjid. Ya. Tahiyat masjid kan berarti apa dulu? Sebabnya dulu baru sholat kan? Maka Bapak masuk masjid pas waktu dilarang sholat, tetap kudu tahiyat masjid. Maksudnya sunnah tahiyat masjid, tidak masuk ke kategori nanti ini dilarang nih waktunya, enggak. Gitu ya, karena ada dzatu sabab, ada sebabnya. Maka misalnya Bapak ngelihat gitu kan, tapi misalnya nggak tahu historinya dia udah sholat belum ya sudah husnuzon aja, mungkin tahiyat masjid gitu lah Pak, udah gitu, pokoknya jaga hati lah Pak, gitu lah. Udah, misalnya ada orang habis asar gitu ya, dan Bapak nggak tahu historinya dia tuh udah sholat asar atau belum gitu kan, ujuk-ujuk Bapak ngelihat gimana sholat 2 rakaat, saya sudah husnuzon aja, mungkin tahiyat masjid lah, udah gitu Pak, aman. Karena gini Pak, salah berhusnuzon itu nggak dosa Pak. Ya,
salah berhusnuzon itu nggak dosa. Tapi suzon salah itu masalah, Pak. Udah suzon salah pula, ribet, Pak. Gitu kan, gimana itu. Jadi salah bersuzon nggak masalah, Pak. Jadi kalau ngeliat orang dia oh ini tahiyat masjid mungkin, udah gitulah. Gitu, sesimpel itu. Pokoknya kalau ada persepsi kita masih bisa husnuzon, sudahlah Pak, coba untuk husnuzon lah, ngelatih supaya Pak saling sodri sama saudara-saudara kita yang sama muslim. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak sekalian? Monggo. Iya betul. Bahwa perbedaan ini masalah hak dan masalah halal dan haram, tapi masalah tepat dan lebih tepat. Masalah afdol dan boleh, masalah jaiz dan afdol. Artinya bahkan yang afdol menurut kita pun itu harus kita korban untuk jaiz untuk masyarakat umat. Iya betul. Dari itu begitu. Nah, ingat ada satu kisah jamaah haji kita, namanya Pak Jumaji. Pak Jumaji ketika haji itu dia tepat di sampingnya seorang Pakistan. Pakistan kan madhabnya Hanafi. Hanafi kan ketika melihat cara sholat Jumaji ini, wah ini orang Indonesia nya pasti madhabnya Hanafi. Karena sama dia dipeluk dengan dekapan kuat begitu loh. Artinya walaupun dia melihat, oh sampingnya saya ini sholatnya berbeda dengan saya Hanafi dia Syafi'i, dia peluk dengan catatan. Ketika selesai ditanya ente Syafi'i, dia jawab la ana Jumaji. Artinya itu ketemu itu. Nah, kenapa kita memahami? Kenapa kita lupa? Kita bawa buku, kamu bid'ah ya seperti itu. Lihat dulu alasannya apa, literasinya itu apa, konfigurasinya itu apa. Jadi yang membuat silakan saja. Iya, betul. Jazakumullah Ustaz Akram. Jadi itu ya Bapak-bapak sekalian, yang kita pelajari sekarang gitu kan, sengaja saya ambil, kita meskipun sekarang belajar kitab intinya kitab Madzhab Syafi'i, tapi kemudian dalam hal-hal yang mungkin menurut saya pribadi ini banyak perbedaan pendapat, sengaja saya ambil dari pandangan lain, tujuannya hanya untuk menginformasikan, tidak untuk mentarjih ya Bapak-bapak ya, bukan untuk menguatkan ini yang afdal tuh ini enggak, dan itu kajian ilmiah lah Pak, ribet pusing Pak, gitu ya, itu pusing udah, itu kajian di kampus, kajian di pesantren, itu ribet Pak, gitu. Jadi gini apa ya, kadang kita juga harus milah-milih ya Pak ya, tidak semua materi itu dikeluarkan afwan tanda kutip di khalayak umum. Karena ada ranah-ranah yang memang hanya kajian ilmiah saja. Nih ranah-ranah orang-orang profesor, ranah-ranah yang memang ngaji kitab, bahsul masail, itu ranah-ranah mereka. Ini kalau ini dicekokin ke kita cuma pusing. Terus yang benar mana? Ini pusing kan? Kayak kasus misalnya kita kan kemarin tuh rame tuh terkait misalnya di mana tempat ayah dan ibunya Rasulullah. Wah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu buat saya pribadi, afwan Pak, mungkin saya itu kelewatan batas Pak. Ya, satu itu kajian-kajian, afwan bukan kajian kita Pak. Itu kajian-kajian di kampus, kajian-kajian di orang-orang pesantren yang debatnya udah sama-sama pakai gundul gini Pak. Andai Pak gini, kan itu kan akhirnya ada yang bilang apa? Ibu sama ayah Rasulullah ini afwan auzubillah, non muslim, kafir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya andai misalnya, afwan Pak, andai misalnya riwayat ini benar dan kuat ya Pak ya, andai. Apakah kemudian ini mengurangi keimanan kita sama Nabi? Kan enggak kan Pak ya? Artinya kan sebenarnya enggak ngefek kan Pak ya? Bahkan boleh jadi gara-gara kita dicerahkan ini kan dia jadi sanksi sama Nabi kan? Jadi malah, oh iya ya, masa Nabi lahir dari... Padahal Pak, kalau Bapak baca Barjanji ya Pak, ini saya patok aja Barjanji ya. Jadi gini, ini Barjanji ini yang kadang sering dibid'ahin, ini yang suka buat malam Jumatan Pak ya, itu kan Barjanji Pak. Ini yang afwan, yang bid'ain juga nggak paham,
Yang baca juga kadang nggak paham. Itu tuh isinya sejarah, Pak. Cerita sejarah, cuman karena pakai bahasa Arab, kesannya kayak wiridan. Itu tuh cerita sejarah kayak Bapak baca buku, itu cerita sejarah, cuman bentuknya kayak apa ya? Kayak syair, belakang-belakangnya sama. Ya. Dari situ diceritakan Nabi Muhammad itu emang udah dijaga dari semenjak, pokoknya gini ya. Secara nutfah ya. Secara air mani memang sudah Nabi dijaga. Gitu, nggak mungkin ini nurnya Nabi Muhammad dari jalur yang nggak bener gitu loh. Gitu ya. Maksudnya hal-hal kayak gini itu tuh kajian-kajian yang nggak perlu di halayak umum seperti ini gitu ya. Yang nggak tahu apakah mungkin pembahasannya sudah selesai semuanya, akhirnya sampai ngebahas itu dan sebagainya. Ini nggak layak untuk dikaji umum. Itu kajian-kajian terbatas saja gitu Pak. Monggo debat di sana, kemudian gini Pak, menyebutkan orang kafir, menyebutkan orang bid'ah, tapi dalam kajian ilmiah itu sah Pak. Dalam kajian ilmiah ya Pak ya, ada dalil gini-gini, oh bid'ah dan itu sah, aman sah. Tapi yang salah adalah ketika ini dibawa ke ranah publik, ke ranah umum. Lu kafir, wah ini masalah Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi supaya akhirnya kita tahu itulah, ini yang umum saja seperti ini gitu. Makanya tadi saya ketika misalnya ada ngebahas yang sedikit berbeda, saya sodorkan kitab-kitab lain pun juga kitab yang umum, yang global, hanya menyebutkan ala madzhab Syafi'i seperti ini, madzhab Hanifah ini tadi tidak ada dalil-dalilnya kan Pak ya. Ya kadang nggak ya hemat saya nggak perlu Pak, nanti ya pusing Pak, kitanya pusing, saya juga belajarnya pusing gitu kan. Maksudnya gini, sudahlah biar saya aja yang pusing Pak, bapak nggak usah pusing, udah aman Pak, gitu ya bapak-bapak sekalian ya, clear ya, jelas. Jadi sudah yang berbeda-beda dikit udah simple lah ya, mandanglah dengan pandangan kasih sayang dengan saudara kita gitu kan, dengan penuh rahmat, beliau itu saudara kita. Monggo Pak, wah silakan Pak. Wah udah minta maaf duluan nih Pak. Oh ya. Betul. Baik, terima kasih Haji. Jadi yang tadi disebutkan itu satu, afwan klarifikasi, itu bukan hadis, itu ayat Quran. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara fuada. Jadi wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, jangan ikutin tanpa ilmu karena nanti pendengaran dan sebagainya itu nanti ditanya. Kemudian memang tadi Abdu Alim bin Nawajiz, ikat gigit dengan geraham yang itu konotasinya artinya genggam dengan erat. Terus kita ngikutin siapa? Nah, gitu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaan kita ngikutin siapa ya Pak ya? Kita ngikutin siapa gitu. Kita ngikutin siapa kan berarti kan? Nah, gini. Ngikutin yang mana? Setiap level orang itu nanti punya standar ijtihad beda-beda. Afwan, misalnya buat saya yang misalnya bisa baca ini, maka ya saya level saya nggak cuma ngikutin orang, kudu baca juga dari literaturnya. Oke Pak ya. Buat misalnya halayak umum gitu kan, maka ya standar ijtihadnya atau ngikutin siapa, Bapak ikutin ustadz atau ikutin guru, ikutin kiai yang Bapak aman, nyaman di hati, yang Bapak bilang, oh ini bagus nih untuk diikutin gitu ya. Tapi maksudnya bagus diikutin, jangan pakai ta'assub fanatik ya Pak ya. Maksudnya emang ya Bapak misalnya ngikutin Ustadz Abu Somad, Ustadz Hidayat dan sebagainya, ya sudah, itu ranah ijtihad kita Pak. Dan insya Allah itu sudah masuk Bapak ngikutin Quran dan Sunnah. Jadi yang saya sebutkan maksudnya kembali ke Quran dan Sunnah itu bukan kembali langsung Pak. Kita nggak bisa langsung plek loncat. Kita ngajinya aja masih salah-salah, masa langsung loncat ke Quran? Kita butuh perantara siapa? Ulama. Kan Rasul sini bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama itu siapa? Pewarisnya para nabi. Kita nggak ketemu nabi, ketemunya ulama, manut ulama. Ulama seperti apa ya? Sudah Pak, itu spesifikasinya jelas, sudah tinggal Bapak rangkutnya ke siapa gitu kan. Terkait afiliasi udah ini buat rame-rame saja.
Ya misalnya ini ya saya afiliasinya misalnya NU, Muhammadiyah, kemudian dan sebagainya, Persis dan sebagainya. Sudah ini buat rame-rame saja gitu ya Pak ya, udah. Ini sudah nggak usah terlalu fanatik. Ya, bahkan misalnya kita dengan kawan-kawan kita yang misalnya mungkin kita sebut salafi dan sebagainya, banyak misalnya perbedaan pendapat, tapi ternyata banyak persamaannya kok. Kita sama mereka sama-sama cinta Nabi, kita sama-sama mereka sama-sama cinta sahabat kan? Ada yang lihat ternyata banyak persamaannya gitu Pak. Jadi sudah kalau banyak persamaannya, kenapa ngeribetin yang berbeda gitu Pak ya? Nah itu jadi kurang lebihnya sesimpel itulah. Jadi mandangnya kadang ya sudah sesimpel itu aja ya Bapak-bapak sekalian ya. Itu mungkin Pak. Ya jadi kita ngikutin siapa ya? Ikutin kiai atau ustadz atau ulama yang memang Bapak anut. Nah, ini bagus nih. Dah insya Allah aman. Gitu ya Pak ya. Nanti beliau yang tanggung jawab maksudnya. Bapak tinggal ikut. Wah, saja tuh lamu bisa apa dah, ya, gitu. Jadi itu Pak. Jadi gini, ini buat kita yang pengikut, itu kita nggak punya beban Pak. Kita tinggal ngikutin. Nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa kok kayak ini? Oh saya ikut ustaz saya. Nah ini masalah itu ustaz ya Pak. Udah aman Pak, gitu. Akhirnya saya nyari aman aja Pak. Jangan ikutin Pak, gitu. Udah makanya saya bilang, saya nginfoin doang gitu kan. Bapak mau ikut ini monggo, nggak monggo gitu Pak ya. Itu Pak. Ya. Ada lagi Pak, Bapak sekalian? Boleh monggo. Yang penting tidak karena hawa nafsu, tidak karena fanatik buta ya Pak ya. Jangan sangat fanatik misalnya ke satu aliran dan sebagainya kemudian menutup fakta yang lainnya. Misalnya Bapak NU, kemudian kita tahu NU kadang gontok-gontokan banget sama Afwan, kita sebut mungkin pakai nama Salafi atau Wahabi gitu kan. Gontok-gontokan banget. Tapi ternyata ya saya ini Pak ya, saya itu background besarnya keluarga ya NU inilah, NU tradisi lah, bukan NU struktural ya. Kemudian pesantren juga pesantren yang NU. Masuk kuliah yang pure Salafi Pak, Lipia. Itu kan udah kontras banget kan gitu kan, pure Lipia. Saya masuk di Lipia gitu kan. Tapi kemudian di situ kita bikin komunitas. Kita bikin komunitas kumpulan anak-anak NU tapi bikin semacam apa? Jisrun. Menjebatani pemahaman NU dengan Salafi, benang merahnya mana sih? Ternyata banyak Pak. Ya sesimpel itu Pak. Jadi yang beda ada, ternyata samanya banyak. Nah itu ya Pak ya. Kalau ada yang sama, kenapa cari yang beda? Kenapa? Macam penting jangan itu Pak. Nggak jangan itu Pak RT. Ya itu saja mungkin Bapak-bapak sekalian untuk pembahasan kita pada. Oh monggo Pak, silakan Pak. Oh gitu. Nah ya gini Pak, makanya tadi saya bilang ngikutinnya jangan karena ngikutin hawa nafsu, jangan karena fanatik, gitu ya. Karena kalau ngikutin fanatik kan kita udah buta kan. Mau ustadz ini karena kita udah suka banget sama ustadz ini, kemudian misalnya ustadz ini atas, misalnya ternyata ucapannya salah, udah plak pure salah gitu. Tapi karena kita udah nempel bener, udah tuh ngebenerin. Nah itu kan jadi itu yang masalah di situ. Nah tadi saya bilang ikutin, tentu dengan logika yang sehat, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan fanatik buta ketika ngikutin seorang tokoh dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Itu seperti itu. Karena bagaimanapun ya ustadz itu tetap manusia, sandaran kita tetap dalil. Cuman karena kita nggak bisa memahami langsung dalil, kan butuh perantara. Jadi ibaratnya sebenarnya Pak ustadz itu sebenarnya alat-alat Bapak aja Pak, buat paham agama gitu. Makanya Syekh siapa pernah ditanya, kamu hebat ya, gitu ya, banyak jemaahmu dan sebagainya, keren. Beliau jawabannya luar biasa. Enggak. Akhirnya beliau bilang, innama azzamullaha. Mereka datang ke saya, itu mereka karena ingin memuliakan Allah, ingin belajar hukum-hukumnya Allah. Mereka datang ke saya itu cuma perantara doang. Jadi apa yang mau dibanggakan kalau cuma perantara? Gitu ya Pak ya, itu seperti itu. Pandangan ya ulama-ulama dulu tuh mandangnya gitu aja, ada jemaah banyak monggo, jemaah nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Itu mungkin ada lagi Pak? Atau sudah kita cukupkan? Cukup ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, kita bisa lebih luas lagi cara pandang kita kepada sesama, pandanglah saudara kita sama muslim dengan pandangan rahmat. Aku lu qauli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.